Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimina al madlumina fi Filastin fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tingkatkan iman kita, Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita. Dan Allah ampuni kita dan tolong kita serta saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun berada, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis Umar atau hadis Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari yang menyampaikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an di dalil terakhir dalam bab ini yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau atau orang tua serta guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita dan guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Abdullah bin Utbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menyampaikan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu menyampaikan, inna nasan kanu yu'khuduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu dihukumi dengan wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata', dan wahyu telah usai. Wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum, dan sekarang kami hanya menghukumi kalian dengan apa yang ditampakkan di hadapan kami dari amal-amal kalian. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu, dan barang siapa yang menampilkan kebaikan maka kami akan lindungi, berikan jaminan keamanan dan mendekatkannya. Dan walaysa lana min sariratihi syai', dan kami nggak punya wewenang sama sekali terhadap rahasia-rahasianya atau halal batin yang dia sembunyikan. Wa man adha wallahu yuhasibuhu fi sariratihi, dan Allah yang akan menghisab dia yang berkaitan dengan rahasia-rahasianya. Wa man adhara lana su'an lam na'manhu, dan barang siapa menampilkan keburukan kami tidak memberikan jaminan keamanan baginya.
walam nusaddiqhu, dan kami tidak mempercayainya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun ia menyatakan bahwa hatiku baik. Hadis Bukhari. Hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dari hadis ini adalah bahwa seorang pemimpin hendaknya menjelaskan konsepnya dan metodenya dalam menjalankan amanatnya dan mengurus orang-orang yang dipimpinnya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyampaikan hal ini dalam kondisi beliau menjadi khalifah, beliau menjadi pemimpin. Jadi setiap pemimpin hendaknya menjelaskan kepada yang dipimpin bagaimana sistem, apa konsep, apa yang akan dilakukan, do's and don'ts yang akan dia lakukan, apa yang akan dia lakukan dan apa yang dia tidak lakukan, agar yang dipimpinnya itu mengerti dan memahami. Dan itu salah satu unsur penting dalam kepemimpinan, sehingga banyak hal positif yang lahir dari itu. Akan lahir kepercayaan dari yang dipimpin ke pemimpinnya. Lalu yang dipimpin tidak akan clueless. Dia tahu ini arah mau kemana, ini konsep akan seperti apa, pola akan seperti apa. Lalu mereka akan melakukan sesuatu di atas ilmu, di atas konsep yang dibangun, dan akan insya Allah lebih solid dan lebih mudah untuk mencapai cita-cita dan goals atau target yang ditetapkan. Dan ini penting. Dan mulai dari skop kepemimpinan yang paling kecil, seperti rumah tangga dan keluarga. PR banyak di antara kita adalah suami nggak pernah menjelaskan tentang do's and don'ts yang akan dia terapkan setelah berkeluarga atau setelah menikah. Nggak pernah briefing istrinya, nggak pernah mengarahkan kita akan melakukan pola ini. Aku akan lakukan ini kalau kamu begini, aku akan lakukan ini kalau kamu begitu. Ini yang boleh kita lakukan, ini yang nggak boleh. Arah rumah tangga kita ke kanan, bukan ke kiri. Dan kalau ada masalah kita akan melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu juga ayah dengan anak-anak. Ayah akan menjelaskan ke anak-anaknya, ini arah keluarga kita ke depan. Nah, ayah akan menilai kamu seperti ini. Ayah akan menghukumi kamu seperti ini. Jadi dijelaskan. Ini yang boleh kamu lakukan, ini yang nggak boleh. Ini nilai-nilai keluarga yang nggak boleh dilanggar. Ini ranah eksplorasi kamu. Ini ranah yang nggak boleh kamu sentuh, dan lain-lain. Lalu apabila kita menjadi pemimpin di perusahaan atau di tempat kerja kita, jelaskan metode kita di hadapan bawahan-bawahan atau staf-staf kita. Jangan sebaliknya. Jadi di semua ranah kepemimpinan hendaknya pemimpin itu menyampaikan apa yang akan dia lakukan dan apa yang dia tidak lakukan, dan arah ke depan seperti apa, dan konsep seperti apa, metode seperti apa, kebijakan seperti apa, nilai-nilai yang akan dibangun seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang seringkali kita tinggalkan. Ada banyak suami nggak pernah bicara sama istrinya tentang hal-hal strategis.
Ketika ditanya, kita mengalir aja. Gak bisa. Pemimpin gak ada yang mengalir. Semua pemimpin punya konsep. Semua pemimpin punya arah. Semua pemimpin punya aturan. Gak bisa kita udah, yang penting kita jalan aja. Yang penting aku cinta kamu. Gak bisa aku cinta kamu lalu semuanya selesai. Pernah kerja gak hadirin? Pernah. Begitu masuk, pemimpin kita briefing, ini bebas aja, yang penting saya cinta kalian semua, silakan kerja. Kira-kira berhasil nggak itu perusahaan? Ya berantakan. Kan saya sudah bilang saya cinta sama kalian semua. Iya ngerti Pak, dan saya terharu, tapi gak bisa menjalankan perusahaan hanya dengan mengungkapkan saya cinta sama kalian. Cinta penting Pak, makasih, kita terhormat dicintai Bapak, tapi kita harus ngapain ini gitu loh. Ini arah perusahaan kemana, lalu peraturan seperti apa. Nanti ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 12, ada yang datang jam 2 siang, ada setengah jam sebelum pada bubar dia baru datang. Kenapa? Karena nggak pernah dijelasin sama pemimpinnya. Yang penting I love you lah gitu. Kan nggak bisa demikian. Semua demikian. Gitu. Ada banyak suami nggak menjelaskan itu, nggak mengarahkan itu. Yang penting udah jalanin aja. Ada banyak ayah nggak bicara itu ke anak-anak, nggak mengarahkan, nggak menjelaskan yang boleh kamu lakukan A, B, C, D, yang tidak boleh D, E, F, G. Ya. Kalau kamu lakukan ini, kamu dapat reward ini. Kalau ini, kamu dapat hukuman ini. Dan arahnya seperti ini. Itu harus dijelaskan. Bukan berarti pemimpin cerita semuanya, tidak. Tapi yang berkaitan dengan arah, yang berkaitan dengan nilai-nilai, yang berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan cetak biru ke depan, itu perlu disampaikan. Itu perlu ditanamkan. Kalau tidak, maka akan ada masalah besar dan tidak efektif. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Makanya Nabi SAW bilang sunnah Rasulullah SAW. Kan sunnah Nabi SAW, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, apa persetujuan beliau, dan lain-lain. Jadi umat tuh jelas ini Rasulullah mau kemana ya. Kan jelas Nabi SAW, kita mau ke surga, jelas Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu clear. Jadi umat tuh tahu, oh kita mau ke surga, kecuali yang nggak mau, gitu loh. Apa maksudnya? Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan barang siapa yang maksiatiku maka dia mendeklar dia enggan masuk surga. Ini kalian. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman radhiyallahu ta'ala, innakum ta'ti qauman ahlal kitab, engkau akan menghadapi ahlul kitab, maka yang pertama kali engkau dakwahi adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat yang pertama kali engkau dakwahi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi utusan tuh ngerti, oh iya, saya akan ngadepin ahlul kitab, dan yang harus saya tekankan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ata'u laka bidzalik, kalau mereka menerima maka jelaskan tentang sholat. Jadi Nabi SAW itu selalu menjelaskan. Gitu loh. Nabi SAW menyampaikan bahwa
saya sholat dan saya pun tidur di malam hari. Saya puasa, saya berbuka. Saya menikahi wanita. Saya menikah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan metodeku, sunnahku, polaku, maka dia bukan bagian dariku. Itu lihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap sebagai pemimpin. Jadi kalau dalam konteks kepemimpinan, suami atau ayah atau siapa itu perlu menjelaskan, saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dan ini konsep saya. Barang siapa yang melakukan sebaliknya, maka dia telah keluar dari konsep saya. Dan ada perhitungan, misalnya demikian. Jadi hal-hal itu perlu untuk disampaikan. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, nggak bisa pemimpin diam aja. Nabi SAW diam dalam 1-2 kesempatan, tapi bukan diam, beliau diam menunggu wahyu, bukan diam ngelepas gitu aja. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran mahal dalam kehidupan. Setiap orang yang memimpin sesuatu atau seseorang atau keluarga atau komunitas atau pihak-pihak lain, maka dia hendaknya menjelaskan bagaimana konsep dia, bagaimana metode dia, bagaimana arah, bagaimana nilai-nilai yang ingin dibangun pada saat dia memanage semuanya, pada saat dia menjalankan semuanya, dan bagaimana dia mengeksekusi semuanya agar cita-cita dan harapan itu berhasil terwujud. Itu hal yang paling penting. Bukan hanya diam dan ini. Makanya banyak masalah rumah tangga, salah satunya faktor ini. Karena nggak ada konsep. Yang penting jatuh cinta. Yang penting suka sama suka. Dan terbukti nggak bisa menghadapi tantangan dan ujian-ujian hidup di kehidupan rumah tangga. Atau banyak masalah di anak-anak, karena anak-anak nggak ngerti nih ayah ibunya mau ngapain sih. Ini arah tuh kemana sih. Akhirnya anak tumbuh dengan pengaruh luar, karena bukan hanya pengaruh orang tua kalah, orang tua nggak kasih pengaruhnya gitu. Jadi bukan kalah lagi, emang ada pengaruh dari orang tua membiarkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Dan pada dasarnya ini yang diterapkan di banyak bidang yang berkaitan dengan leadership. Semua menerapkan ini dalam dunia usaha, dalam bisnis, dalam politik, dalam organisasi. Semua, makanya yang kita tekankan dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena itu yang seringkali nggak berjalan. Padahal itu jelas-jelas harus punya kepemimpinan yang kuat. Kalau nggak, peradaban tidak akan berhasil. Jadi marilah kita evaluasi hal-hal tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Setiap pemimpin harus menjelaskan. Setiap pemimpin harus mengedukasi. Setiap pemimpin harus menerangkan. Dan membuat yang di bawahnya tuh ngerti kita ini mau kemana. Dan Umar bin Khattab melakukan itu. Ketika Umar bin Khattab mengutus Abu Musa al-Asy'ari menjadi qadhi di Basrah, beliau lakukan itu juga, dijelaskan. Kata beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika menjadi qadhi di Basrah, atau mengutus untuk menjadi qadhi di Basrah, sawi bainan nas fi wajhika wa majlisika wa adlika. Anda harus menyikapi dengan cara yang sama semua manusia,
ketika mereka berdiri di hadapan wajahmu, di majelismu, dan dalam neraca keadilanmu. Sehingga orang yang kuat itu tidak rakus, tidak merasa di atas angin. Dan orang yang lemah tidak minder dan putus asa. Jadi dijelaskan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sikapi manusia dengan dengan asas keadilan. Jangan dibeda-bedakan. Di hadapanmu Anda harus sikapi sama. Gitu. Dalam majelismu Anda harus sikapi sama. Sehingga Sehingga orang-orang yang kuat atau yang punya kedudukan di masyarakat dan strata sosial itu nggak arogan, nggak merasa di atas angin. Dan sebaliknya, orang-orang yang lemah atau masyarakat kelas bawah itu nggak putus asa, nggak minder, nggak pesimis. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itu yang ditanamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, menanamkan nilai, menanamkan konsep, menanamkan metode, menanamkan bagaimana bersikap kepada orang. Dan ketika mau mengutus disampaikan dulu, harus adil, nggak boleh pilih kasih, nggak boleh berat sebelah. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau Anda berat sebelah ini. Itu penting, hadirin. Dan harus diterapkan bagi setiap pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, pemimpin di kehidupan sosial, atau pemimpin di corporate, perusahaan, dan sebagainya. Pemimpin harus menyampaikan hal-hal tersebut kalau kita ingin berhasil. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan bayangkan hal seperti ini lagi-lagi dibahas di dalam agama kita dan ada dalilnya. Dan bukan hanya dibahas, diterapkan. Bukan hanya teori belaka. Makanya kita punya peradaban yang sangat kuat. Dan bukan hanya sangat kuat, peradaban terbaik di tangan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa cukup. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada suatu hari saat semua manusia dikumpulkan. Di padang mahsyar, matahari hanya 1 mil di atas kepala. Tak seperti panas matahari yang sehari-hari kita rasakan. Tak ada pendingin ruangan yang nyaman. Hanya ada satu naungan yang diistimewakan untuk 7 golongan. Salah satunya, hamba yang bersedekah diam-diam. Mungkin dunia tak tahu, tapi Allah tak pernah lalai mencatat sedekah rahasia kita. Berikhtiar sedekah, mulai kepada yang terdekat seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui